1121 sungguh bakat yang luar biasa mengejutkan. Semua orang terkejut, termasuk Master Paviliun Dewa Bulan, semua pejabat tinggi tercengang oleh kata-kata Yi Feng. Tidak seorang pun dapat membayangkan itu. Menghadapi tugas yang berbahaya seperti itu, tetua baru itu benar-benar meminta perintah tanpa ragu-ragu. Seluruh hadirin menatap dengan heran, dan keterkejutan itu tidak dapat lagi disembunyikan. Dalam sekejap, pemandangan yang sudah sunyi menjadi lebih sunyi. Bahkan King Yin Xianyun menoleh ke belakang dengan mata gemetar, dan keterkejutan serta keterkejutan di wajahnya sangat jelas. Yang lain tidak mengenal Yi Feng, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. King Yin Xianyun telah menerima bantuan, dan pada saat ini dia penuh dengan kecemasan, dan buru-buru berdiri untuk membujuk. Tetua Yi, perjalanan ini berbahaya. Anda baru saja memasuki paviliun Dewa Bulan saya dan tidak mengenalnya. Sebelum kata-kata persuasi selesai, Yi Feng melambaikan tangannya dengan tegas. Orang suci, tidak perlu bicara lagi. Hanya dengan lambaian tangannya ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Master Paviliun Dewa Bulan juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sesepuh baru yang baru saja bergabung ini akan memiliki hati yang begitu mulia untuk mengabdikan dirinya pada sekte tersebut. Dia terkejut dan heran. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini. Master Paviliun Dewa Bulan tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya dan diam-diam mengujinya. Elder Yi, perjalanan ini sangat berbahaya. Kamu masih belum berpengalaman dan belum terbiasa dengan semua yang ada di paviliun. Lebih baik biarkan sesepuh lain mengambil alih tugas penting ini. Master Paviliun telah berbicara. Bagaimana mungkin para sesepuh yang terkejut itu berani duduk diam? Selain itu, mereka sedikit malu. Bahkan jika mereka tidak memiliki persahabatan dengan Yi Feng, mereka harus menirunya satu demi satu. Elder Yi, apa yang dikatakan Master Paviliun sangat benar. Masalah ini sangat berbahaya. Harap pikirkan dua kali. Ya, gaya Cixiao Tianzong ini ganas, dan kebangkitannya sangat aneh. Kamu tidak boleh pergi ke sana dengan gegabah. Elder Yi, kami dapat memahami keinginanmu untuk memberikan kontribusi, tetapi kamu harus berhati-hati. Seluruh tempat itu penuh dengan bujukan, tetapi Yi Feng menjadi semakin bersemangat saat dia mendengarkan. Melihat ekspresi serius dari Master Paviliun, dan kemudian melihat mata para tetua di sekitarnya yang rumit dan gelisah, dia sepertinya melihat kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak peduli kata-kata apa yang dia katakan, semuanya menjadi kabur. Ribuan kata berkumpul bersama, dan sepertinya hanya satu kalimat yang terngiang di telinganya. Anak muda, kamu pasti akan mati jika pergi. Bukankah ini stabil? Kesempatan bagus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yi Feng langsung bersemangat ketika mendengarnya, dan dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tidak perlu bicara lagi. Kali ini, tugas penting mengumpulkan informasi akan diserahkan kepadaku, Yi Feng. Dengan suara nyaring, seluruh hadirin tercengang. Nada suaranya penuh dengan ketegasan. Tidak hanya para tetua yang terhalang untuk berbicara, tetapi bahkan Master Paviliun Dewa Bulan tercengang ketika mendengarnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun, dan tekadnya jauh di luar imajinasi. Melihat permintaan Yi Feng yang tegas lagi, semua orang tahu bahwa dia benar-benar memiliki kebenaran yang besar di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah sesepuh yang baru saja datang ke Paviliun Dewa Bulan, bahkan jika dia mendengar bahwa dia harus mengambil risiko besar untuk keluar, dia tetap memintanya tanpa ragu demi sekte. Orang yang benar seperti itu jarang ada di dunia. Berbakat, berbakat. Master Paviliun Dewa Bulan langsung tergerak. Baru saat itulah dia mengerti mengapa King Yin Xianyun berulang kali merekomendasikan Yi Feng. Mengingat pengantar singkat itu, dia sudah bisa membayangkan bahwa bantuan benar Yi Feng pasti jauh melampaui deskripsi sederhana itu, sehingga murid kesayangannya bisa begitu berterima kasih. Dia tidak hanya memiliki kultivasi tingkat surgawi dan bakat yang baik, tetapi dia juga memiliki hati yang benar dan mempertaruhkan nyawanya untuk sekte. Sungguh merupakan berkah bagi sekte untuk memiliki bakat seperti itu. Meskipun semua sesepuh berkumpul, tidak ada yang bisa begitu tegas. Hanya berdasarkan poin ini, Yi Feng 100 kali lebih baik daripada yang lain, cukup untuk membuat orang melihatnya dengan mata baru. Master Paviliun Dewa Bulan sangat gembira dan menepuk sandaran tangan kursi giok. Bagus. Tetua Yi, Anda benar-benar orang yang berbakat di Paviliun Dewa Bulan kami. Jika Anda dapat mengetahui detail pihak lain selama penyelidikan ini, saya akan menyetujui persyaratan apapun. Swiss. Suara berat itu bergema, dan para tetua di kedua sisi mengangkat mata mereka karena terkejut. Persyaratan apapun, janji semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mereka juga tahu betapa berbahayanya misi ini. Kebangkitan sekte yang tak terduga itu pasti ada yang mencurigakan. Dan Yi Feng adalah yang pertama berdiri, jadi seharusnya begitu. Meskipun dia sedikit iri dengan janji ini, dia yakin. Semua orang sudah terkesan, dan King Yin Xianyun bahkan lebih terkejut. Dia dan Yi Feng sudah saling kenal sejak lama, dan dia juga tahu bahwa Yi Feng memiliki karakter yang baik dan hati untuk membantu orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kebenaran yang langka.
Tetua Yi, untuk memfasilitasi misi Anda, saya akan memilih 2 tetua sekte luar dan 30 murid elit untuk menunggu Anda di gerbang gunung besok pagi. Mereka akan mematuhi perintahmu sepenuhnya dan membantumu kembali dengan kemenangan. Pada saat ini, ketua sekte berkata, "Tolong, bagaimana ini bisa terjadi?" Yi Feng hendak berbicara ketika dia mendengar ini. Ketua Paviliun Dewi Bulan memiliki wajah serius dan berbicara lebih dulu. "Penatua Yi, kamu tidak bisa menolak. Kamu tidak terbiasa dengan situasi sekitar saat kamu pergi untuk menyelidiki musuh. Kamu harus memiliki seseorang untuk memimpin jalan. Ini untuk menyelesaikan tugas penting dengan lebih baik dan untuk pertimbangan sekte." Yi Feng mendengar ini dan merasa ada beberapa kebenaran di dalamnya, jadi dia berhenti berbicara. Setelah diskusi selesai, semuanya diselesaikan. Para tetua bubar setelah pertemuan. Hanya King Yin Xianyun yang melangkah maju dan memberi instruksi dengan cemas. "Penatua Yi, perjalanan besok sangat berbahaya. 2 tetua luar yang dikirim haruslah orang suci. Aku juga akan secara pribadi memilih 30 murid lainnya. Aku harap Penatua Yi akan kembali dengan selamat. Jika ada perubahan, aku harap Penatua Yi akan kembali tepat waktu." Hati-hati. Melihat wajah tegas gadis itu, Yi Feng membungkuk dan mengucapkan terima kasih padanya dengan penuh harap. "Baiklah, terima kasih orang suci." Dia mengucapkan selamat tinggal. Yi Feng berjalan keluar dari halaman aula utama perlahan-lahan, dengan banyak perhitungan dalam benaknya. Aku, yang baru saja mencapai pangkat surgawi, membawa 2 tetua sekte luar suci dan beberapa murid yang tidak seimbang untuk menghadapi Cik Xiao Tianzong yang ganas. Ini seperti telur yang menabrak batu, situasi yang hampir pasti berakhir dengan kematian. Yi Feng kembali ke kediamannya dengan senyum bahagia di wajahnya. Akhirnya, harapan hidup sudah di depan mata. Bab 1122, seorang pemuda tanpa kata semalaman. Pagi-pagi sekali, puluhan sosok berkumpul di depan gerbang gunung, semuanya tampak gugup, saling berbisik, dan bahkan beberapa dari mereka mondar-mandir dengan wajah jelek. Di depan kerumunan yang kacau, kedua tetua sekte luar tampak tanpa ekspresi, tetapi mata mereka juga sangat rumit, seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki niat untuk menegur para pengikut. Jelas, sekelompok orang ini tidak terlalu senang dikirim untuk melaksanakan misi seperti itu. Bagaimanapun, Cik Xiao Tianzong akhir-akhir ini terkenal kejam, dan metodenya sangat kejam. Sulit untuk memprediksi apakah mereka akan hidup atau mati. Hal lain adalah bahwa di bawah misi yang sulit dan berbahaya seperti itu, seorang tetua baru memimpin tim, yang membuat orang-orang semakin tidak puas. Pada saat ini, Yi Feng datang dengan cepat. "Halo, Tetua Yi." Melihat ini, semua orang membungkuk secara simbolis, tetapi mereka tidak tertarik. Yi Feng awalnya bersemangat, tetapi melihat situasi yang lesu ini, dia sedikit linglung sejenak. Karena sopan santun, dia tersenyum dan menundukkan tangannya. Kedua tetua itu sopan, jadi jangan bersikap sopan. Semua orang mengangguk sopan dan terus diam. Untuk kedua kalinya berturut-turut, sekelompok orang itu semua lesu. Melihat postur tubuh mereka, mereka sama sekali tidak menyadari tugas penting yang sedang dihadapi, dan mereka hampir tidak mau melakukannya. Namun, untuk meningkatkan moral pasukan, Yi Feng tetap berbicara untuk menyemangati mereka secara simbolis. "Semuanya, kali ini kita memikul tugas penting, dan demi masa depan Paviliun Dewa Bulan, kita harus bersemangat." Begitu kata-kata ini keluar, kedua tetua itu dengan enggan menjawab. "Saya akan mengikuti perintah Tetua Yi." Kata-kata itu keluar, tetapi masih belum ada emosi. Yi Feng tersenyum tipis, dan tidak menyalahkan mereka, tetapi menghibur mereka. "Saya tahu bahwa perjalanan ini terlalu berbahaya, dan semua orang pasti memiliki emosi. Jika ada di antara kalian yang tidak ingin pergi, itu bisa dimengerti. Jika kalian mundur sekarang, saya tidak akan menyalahkan kalian." Ketika kata-kata ini keluar, mereka bergegas menjelaskan. Bagaimanapun, emosi adalah emosi, tetapi kesetiaan mereka kepada Paviliun Dewa Bulan tidak perlu diragukan lagi. "Penatua Yi, Anda salah. Sebagai murid Paviliun Dewa Bulan, kami bersedia melewati api dan air untuk sekte ini. Jika Penatua Yi bisa pergi, kami tentu tidak berani ketinggalan." Saat kedua tetua itu mengungkapkan sikap mereka, murid-murid lainnya juga angkat bicara. "Jika Penatua Yi bisa pergi, kami tentu tidak berani ketinggalan." Yi Feng tersenyum tipis. "Bagus sekali. Kalau begitu, maka semua orang akan mengikutiku dan segera berangkat untuk mencari tahu berita tentang Cik Xiao Tianzong. Jika kita menghancurkan sekte itu, kita akan dapat kembali dengan kemuliaan." Kata-kata ini membuat kedua tetua itu menggelengkan kepala lagi. Ketidakberdayaan melintas di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomunikasi melalui transmisi suara. Sayangnya, pemuda ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Sayangnya, kupikir dia masih muda dan pemarah, dan dia mengambil tugas penting seperti itu dengan gegabah. Aku tidak menyangka dia begitu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Cik Xiao Tianzong. Bagaimana mungkin Cik Xiao Tianzong dihancurkan hanya dengan mengatakannya? Mereka telah menghancurkan 2 sekte jahat Tianzong.
Siapa yang bilang tidak? Dia jelas-jelas bodoh. Mengandalkan kultivasinya yang rendah, dia sangat sombong dan sembrono. Dia jelas bukan orang yang bisa mengambil tugas besar. Lupakan saja, dia beruntung bisa menyelamatkan hidupnya dalam perjalanan ini. Biarkan dia pergi. Siapa yang membuatnya menjadi master tingkat Tian? Sayangnya, Master Pavilion benar-benar mempercayai pendatang baru seperti itu, yang mengkhawatirkan. Lupakan saja, ayo pergi, ayo pergi. Setelah beberapa transmisi suara, kedua tetua menahan ekspresi mereka dan memimpin jalan ke depan. Dengan kedua tetua memimpin jalan, Yi Feng dan murid-murid lainnya mengikuti satu demi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari gerbang gunung, berlari kencang ke kejauhan. Dalam setengah hari, mereka telah meninggalkan Paviliun Dewa Bulan dan tiba di tempat di mana Sekte Langit Merah muncul. Bab 1123 Sekte Langit Merah yang mengerikan. Begitu mereka memasuki area tempat musuh muncul, ekspresi semua orang menjadi sangat gugup, dan mereka melihat musuh di mana-mana. Tanpa menunggu Yi Feng berbicara, lelaki tua gemuk itu mengulurkan tangannya untuk menghentikan para murid di belakangnya, dan pada saat yang sama memberi perintah dengan wajah serius. Semua murid dengarkan perintahku. Agar tidak membuat musuh waspada, segera sembunyikan napas kalian, ganti pakaian biasa, dan jangan terbang tanpa izin. Setelah mengatakan ini, kedua tetua itu memimpin dalam berganti pakaian. Para murid di belakang mereka juga berganti pakaian biasa satu demi satu. Semua orang memiliki pemahaman diam-diam, seolah-olah tidak ada keraguan sama sekali, dan mereka bergerak cepat. Yi Feng tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang di Paviliun Dewa Bulan ini sangat berhati-hati. Wajar untuk bersikap rendah hati saat mengumpulkan informasi, tetapi sekarang mereka bahkan belum melihat bayangan, dan mereka terus beroperasi sepanjang waktu. Bukankah formasi ini terlalu stabil? Melihat Yi Feng ragu-ragu untuk bergerak, tetua Wang yang gemuk memberi hormat dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sedikit marah. Tetua Yi, kita di sini untuk memata-matai musuh demi sekte, dan kita tidak boleh ceroboh. Sekte Langit Merah sangat kuat, dan kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Anda tidak tahu seberapa kuat Sekte Langit Merah, tetapi kami telah mendengarnya dan mengenal lingkungan sekitarnya. Saya harap Tetua Yi akan mendengarkan saran kami. Yi Feng tidak peduli dengan temperamen keras kepala lelaki tua gemuk itu, tetapi dia menjadi lebih penasaran ketika mendengar nada gugup dalam kata-katanya. Kekuatan Sekte Langit Merah pasti sangat kuat sehingga membuat kedua tetua Paviliun Dewa Bulan begitu berhati-hati dan bahkan berulang kali memperingatkan mereka. Ketika Yi Feng memikirkan hal ini, matanya juga berbinar. Dua tetua, apakah Sekte Langit Merah benar-benar sekuat itu? Wajah tetua gemuk itu tenggelam, dan tetua kurus maju untuk memberi hormat dengan suasana hati yang buruk. Penatua Yi, jangan sombong. Kekuatan Cixiao Tianzong mungkin tidak kalah dengan Paviliun Dewa Bulan milikku. Kami tentu akan mematuhi perintahmu tentang cara bertindak nanti, tetapi harap berhati-hati. Tidak lebih buruk dari Paviliun Dewa Bulan. Menurut ini, pemimpin kelompok lain setidaknya sama baiknya dengan Master Paviliun Dewa Bulan. Mata Yi Feng berbinar ketika mendengarnya. Dia juga berganti pakaiannya sendiri dengan cara yang sangat formal. Melihatnya mengambil tindakan, kedua tetua itu menghela napas lega dan memerintahkan 30 murid untuk bersiap pada saat yang sama. Semua jenis senjata sihir dan senjata dikeluarkan, dan sekelompok orang hampir bersenjata lengkap. Mungkin Tuhan tidak membiarkan mereka gugup dengan sia-sia, dan sebuah perahu terbang kecil segera terlihat. Hanya melihat bendera depan perahu terbang, kedua tetua itu tiba-tiba mengubah warna mereka. Benar saja, ada orang-orang dari Cixiao Tianzong. Semua murid, cepat tahan napas. Sekelompok orang bersembunyi di tepi hutan lebat, semuanya tampak gugup, menatap perahu terbang di langit di kejauhan, seolah-olah menghadapi musuh besar. Yi Feng tampak bingung dan menoleh pelan. Bagaimana menurutmu? Sepertinya mereka semua adalah perahu terbang biasa. Seharusnya tidak ada yang hebat, kan? Apakah kita benar-benar perlu begitu berhati-hati? Dia datang ke Cixiao Tianzong untuk bertemu dengan seorang guru sejati. Yi Feng sangat gugup saat pertama kali bertemu dengan perahu terbang kecil. Bagaimana dia bisa tertarik? Dia juga tidak bisa memahami ketegangan kerumunan. Namun siapa yang tahu bahwa tetua gemuk di sampingnya takut? Tetua Yi, kamu tidak tahu bahwa Cixiao Tianzong kejam dan setiap gerakannya secepat guntur. 2 hari yang lalu, mereka menghancurkan Wanyu Tianzong dalam waktu kurang dari 1 malam. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka melakukannya. Tetua kurus itu juga mengangguk. Ya, kekuatan Sekte Langit Merah mungkin lebih hebat dari yang kita bayangkan. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Meskipun itu hanya perahu terbang, kita tidak boleh ceroboh. Seburuk itu. Mendengar ini, Yi Feng juga bersemangat dan melihat ke cakrawala. Melihat dari jauh, perahu terbang itu datang melalui awan. Ukurannya sekitar beberapa puluh kaki. Tidak mencolok di langit yang luas. Jika bukan karena reputasinya baru-baru ini, Paviliun Dewa Bulan dan Yi Feng datang ke sini untuk menanyakan berita, mungkin akan sulit untuk menyadarinya. Bahkan jika orang yang tidak tahu apa-apa melihatnya, dia hanya akan menganggapnya sebagai perahu terbang berukuran biasa.
Faktanya, ada lebih dari 10 makhluk kuat di perahu terbang ini. Di dalam perahu terbang, bangku-bangku mewah penuh dengan sosok, semuanya dengan jubah hitam menutupi wajah mereka. Ruangan yang tenang, yang seharusnya sangat indah, diselimuti cahaya redup, menyebarkan tekanan yang menyesakkan. Sosok-sosok berjubah hitam yang duduk dengan tenang di kedua sisi tidak pernah mengeluarkan suara apapun, seolah-olah mereka sedang tidur nyenyak. Sampai suara utusan itu terdengar di luar ruangan yang sunyi. Laporkan kepada ketua sekte, semua tetua. Kapal terbang itu akan memasuki wilayah Paviliun Dewa Bulan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kapal itu akan mencapai Paviliun Dewa Bulan. Seketika, semua sosok berjubah perlahan mengangkat mata mereka, dan udara hitam di sekitar mereka dipenuhi dengan napas yang tak terduga, dan pupil mata mereka juga menyala dengan warna darah yang mempesona dan menakutkan. Semua orang berbalik dan memberi hormat kepada kursi utama. Di kursi utama, lelaki tua dengan rambut dan janggut putih itu memiliki tatapan tajam di matanya dan senyum dingin di wajahnya. Meskipun dia sudah tua, kulitnya kencang dan halus, seolah-olah dia telah diremajakan. Dia adalah pemimpin misterius Cixiao Tianzong, Tu Daofang. Sosok Tu Daofang diselimuti kabut hitam, dan sulit untuk melihat auranya. Hanya garis samar wajahnya yang terlihat oleh para tetua, dan niat membunuh yang mengerikan melintas dalam perubahan hidupnya. Dengan kedua tangan di sandaran tangan kursi hitam, sebuah suara yang sangat rendah terdengar. Kali ini, kita harus menghancurkan Paviliun Dewa Bulan dan membangun reputasi serta status Sekte Langit Merah kita dalam satu gerakan, dan mendominasi langit selatan mulai sekarang. Semua tetua bayangan mengepalkan tangan mereka dan menjawab. Senyum ambisius di wajahnya tersembunyi dalam cahaya redup, seolah-olah itu sedikit mengerikan dan kejam di luar kebiasaan. Aku akan mengikuti perintah pemimpin. Saat perintah besar keluar, suara-suara serak diskusi bergema satu demi satu. Tuan itu bijaksana. Paviliun Dewa Bulan tidak akan pernah mengira bahwa kita akan tiba-tiba menyerang. Lalu bagaimana dengan Paviliun Dewa Bulan? Itu hanya Tianzong. Bukankah kita sudah cukup membunuh Tianzong? Hanya ada beberapa ikan kecil di Tianzong utama yang lolos. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kita menyingkirkan Paviliun Dewa Bulan, kita dapat mendominasi langit selatan dan Sikui, dan naik ke wilayah Tianzong mulai sekarang. Tuan itu bijaksana dan mendominasi zaman. Suara tawa serak bergema, dan ruangan yang sunyi itu dipenuhi kabut hitam. Niat membunuh yang mengerikan membuat suhu turun tajam, dan aura yang tak terduga terus terjalin. Bahkan jika ada master tingkat Tian biasa yang hadir, mereka akan ketakutan. Keberadaan yang misterius dan menakutkan ini telah sepakat dalam segala hal. Semua rahasia terbungkus dalam perahu terbang yang tampak tidak seorang pun dapat melihat kebenarannya. Itu seperti bencana dari langit, tidak dapat diprediksi dan cepat. Melihat perahu terbang dari kejauhan, Yi Feng dan yang lainnya terus mengintai. Di kedalaman hutan lebat tempat mereka berdiam, ada sekelompok makhluk dengan aura yang menonjol, menatap langit dengan ketakutan, mata mereka menunjukkan kesedihan dan kemarahan, seolah-olah mereka tidak sabar. Perahu terbang itu menyelinap di sepanjang awan dan hendak mencapai langit di atas hutan lebat. Seorang pria berjanggut kekar mengepalkan tinjunya dan melihat ke sampingnya. Bajingan dari Cixiao Tianzong ada di sini, haruskah kita bertarung? Rasa tidak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar kemana-mana, dan semua orang tampak pucat pasi. Mereka menyaksikan dalam diam, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar melebih-lebihkan kekuatan kita sendiri, yang menyedihkan dan menggelikan. Jika kita membuat khawatir anggota tingkat tinggi Cixiao Tianzong di kapal terbang, aku khawatir kita akan binasa di sini. Satu-satunya cara adalah menahan napas dan melindungi diri kita sendiri. Selama kita memiliki gunung hijau, kita tidak akan takut membakarnya. Kekuatan yang begitu mengerikan sedang membantai semua faksi, dan bencana akan datang. Ah, orang-orang yang putus asa menahan napas dan bersembunyi di hutan dengan metode rahasia. Ketakutan terlihat di mata mereka, dan keinginan mereka untuk membalas dendam redup. Mereka sudah takut dengan kekuatan musuh. Tampaknya Cixiao Tianzong adalah keberadaan misterius yang tak terkalahkan. Bencana akan datang ke Nanli Tianyu. Di dalam kapal terbang, sebuah laporan datang dari luar ruangan yang sunyi, dan itu sangat hormat. Laporkan kepada ketua sekte, sepertinya ada formasi yang didirikan di tanah, atau seseorang telah menyiapkan penyergapan. Tolong berikan instruksi Anda. Di ruangan yang redup dan mewah dan sunyi, sosok yang tersembunyi di atmosfer yang gelap tetap tidak bergerak. Hanya suara ringan dan serius yang keluar. Tidak apa-apa, itu pasti ikan-ikan yang lolos dari jaring dan melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kapal terbang ini telah lama dikelilingi oleh batasan. Cara yang sangat hebat, bagaimana sekelompok semut dapat mengguncangnya. Bahkan jika saya sendiri yang mengambil tindakan, saya mungkin tidak dapat menghancurkannya. Teruslah maju, menghancurkan Paviliun Dewa Bulan adalah tujuan kita. Begitu kata-kata itu jatuh, para tetua berjubah hitam lainnya juga acuh tak acuh, dan tidak ada yang membuang-buang waktu mereka untuk kelompok semut ini, seolah-olah di mata mereka, bahkan Paviliun Dewa Bulan yang akan segera tiba hanyalah makanan di piring.
Kabut hitam misterius terus menyebar, dan ruangan yang sunyi senyap itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Para bawahan di luar pintu mundur, dan kapal terbang terus bergerak maju. Ia hendak terbang di atas tepi hutan lebat. Bab 1124 Bagaimana kalau mencoba? Di tepi hutan lebat, Yi Feng dan para tetua serta murid telah mengamati untuk waktu yang lama, dan mata mereka sedikit sakit. Dia telah mengamati untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Kecuali beberapa kilatan cahaya, itu tampak biasa saja. Sejujurnya, itu tidak sekeren yang dibawa King Yingxianyun ke Yunxing. Melihat bahwa kapal terbang itu akan terbang di atas kepalanya, kerja keras Lao Liu selama setengah hari akan sia-sia, dan Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan saran. Saya pikir kapal terbang ini tidak sekuat yang Anda katakan. Saya kira itu seharusnya mata-mata yang dikirim oleh Cik Xiao Tianzong. Karena kita juga di sini untuk mengumpulkan informasi, mengapa kita tidak menjatuhkannya terlebih dahulu dan bertanya beberapa kata. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua dan murid melihat ke belakang dengan heran. Mari kita lakukan. Maksud tetua Yi adalah kita menembak jatuh kapal terbang ini. Bukankah itu tidak pantas? Jika ada ahli di kapal terbang itu akan menjadi masalah kecil jika kita menghadapi bahaya, tetapi akan menjadi kejahatan besar jika misi penting sekte itu hancur. Menurut pendapatku, kata-kata Penatua Yi masuk akal. Kapal terbang ini sepertinya tidak memiliki fitur khusus. Ada bisik-bisik di sekitar, dan Penatua Li yang tinggi dan kurus juga sedikit tergoda. Mendengar kata-kata ragu-ragu itu, Penatua Wang di sampingnya bersikeras untuk mencegahnya. Tidak, kita memiliki misi penting dalam perjalanan ini, dan kita tidak boleh bertindak gegabah. Menghadapi Cik Xiao Tianzong, sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kegagalan. Suara berat itu bergema, dan semua orang tercengang. Kata-kata hati-hati seperti itu mengejutkan semua orang dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Berbicara secara logis, memang perlu untuk berhati-hati ketika membawa misi penting, tetapi menghadapi kapal terbang biasa, terlalu berlebihan untuk bersikap sangat hati-hati. Yi Feng telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama dan tidak menoleransi pernyataan seperti itu sama sekali. Itu jelas hanya perahu terbang kecil. Kami memiliki banyak perahu terbang serupa di Paviliun Dewa Bulan. Bahkan karakter sekecil itu tidak berani mengambil tindakan. Kamu begitu takut bahkan sebelum seseorang datang ke pintumu. Wajah gemuk tetua Wang memerah, dan dia menggertakkan giginya dan menolak untuk membungkuk. Tetua Yi, kamu keterlaluan. Meskipun kultivasiku rendah, aku bukan pengecut. Aku sedang mempertimbangkan tugas penting sekte. Jika aku bertindak gegabah dan bertemu dengan guru yang tidak terduga, apa yang harus aku lakukan? Yi Feng ingin mati, tetapi dia tidak ingin menyakiti orang lain. Tetapi sekarang di matanya, itu hanya perahu terbang biasa. Pria tua gemuk itu mengatakannya dengan sangat serius, dan saran untuk mencengkeram lidah tampaknya menjadi ucapan yang gegabah. Ekspresi gugup itu, bagaimana dia bisa memperlakukan perahu terbang biasa? Jika kamu tidak tahu, kamu akan berpikir bahwa pemimpin Cik Xiao Tianzong sedang duduk di perahu terbang. Dia menolak lagi dan lagi. Tetua gemuk ini, dia sendiri tidak punya ide yang bagus, tetapi dia tahu untuk menolak. Yi Feng akhirnya punya ide, tetapi dibantah lagi. Siapa sebenarnya pemimpinnya? Dia terlalu pengecut. Melihat tampang pengecut lelaki tua gemuk itu, wajah Yi Feng pun menjadi muram. Apakah ada ahli di dalam kapal terbang ini? Jika terjadi sesuatu, lari saja, aku akan menanggungnya sendiri. Kalimat ini membuat wajah lelaki tua gemuk itu berubah menjadi biru dan merah secara bergantian. Yi Feng mengabaikannya dan menatap yang lain. Penatua Li, semuanya, kita diperintahkan untuk datang ke sini untuk menyelidiki. Kapal terbang Cik Xiao Tianzong telah memasuki wilayah Paviliun Yuesen kita. Mereka telah melewati kepala kita, dan kalian hanya menontonnya. Bagaimana kalian bisa mentolerirnya? Mata-mata musuh ini adalah lidah yang dikirim ke pintu. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Jadilah pria, ikuti aku. Dengan teriakan yang dalam dan keras, darah para murid muda melonjak. Bahkan Penatua Li yang tinggi dan tegap tampak sedikit gila. Semangat di matanya tidak lagi tersembunyi, dan pedang panjang terungkap di tangannya. Tetua Wang tercengang dan ingin membujuknya. Yi Feng tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi untuk memaksanya mengeluh. Dia menghunus pedang besar generasi pertama yang sudah lama dia dambakan, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan melesat ke langit. Swoosh! Dengan Yi Feng memimpin, murid-murid muda di belakangnya mengikutinya dari dekat di udara. Dalam sekejap mata, 30 orang terbang keluar dari hutan dan langsung menuju kapal terbang, mengejutkan para master yang tidak aktif di hutan untuk menatap dengan mata terbelalak. Dari mana orang-orang ini? Dengan begitu sedikit orang, mereka tidak tahu betapa seriusnya situasi dan bergegas ke kapal terbang. Mereka pasti akan mati. Sayangnya, kita tidak berdaya untuk menghadapi mereka, dan mereka hanya bisa mati sia-sia. Apakah kita hanya akan melihat mereka mati? Kita harus mengutamakan situasi keseluruhan dan tidak boleh membocorkan aura. Ketika kapal terbang pergi, kita akan memberitahu semua arah tentang kekejaman Cik Xiao Tianzong dan meminta bantuan dari para master dan senior.
Hanya dengan cara ini, para guru yang tersisa dari setiap sekte menunjukkan penyesalan di mata mereka. Melihat para junior muda yang tidak dikenal itu bergegas menuju kapal terbang, mereka hanya tidak berani menahan diri, dengan rasa malu dan penyesalan di wajah mereka. Di atas kapal terbang, beberapa murid berpatroli dari Cixiao Tianzong tertawa ringan, dengan sedikit kesombongan di wajah mereka. Guru sekte benar-benar tidak terduga. Bahkan jika ada formasi, itu tidak dapat melakukan apapun pada kapal terbang kita. Haha, hanya sekelompok anjing liar. Ya, semut-semut yang tidak tahu kekuatan mereka sendiri ini sama sekali tidak layak disebut. Itu benar. Di depan Cixiao Tianzong kita, Tianzong lainnya rentan. Paviliun Yuesen yang baru-baru ini terkenal dapat dihancurkan dengan jentikan tangan. Di masa depan, Nanli Tianyu akan didominasi oleh Cixiao Tianzong kita, hahaha. Sementara beberapa orang tertawa dan berbicara dengan bangga, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok yang berlari di udara di belakang mereka. Mereka tampak tercengang. Ada sekitar 30 orang yang mengejar mereka dengan pedang panjang di tangan mereka. Pemimpin Yi Feng masih muda dan tidak terlihat seperti orang penting. Yang lain di belakangnya hampir semuanya adalah orang muda, mengenakan berbagai pakaian berwarna, dan mereka tidak layak disebut. Sekilas, mereka tampak seperti sekelompok kultivator biasa yang baru saja menjadi kultivator biasa. Tiba-tiba, beberapa murid Cixiao Tianzong tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang lucu. Baru saja, sekelompok semut lain datang. Cek-cek, mereka tidak berpikir mereka dapat menghentikan kapal terbang sekte kita, bukan? Bersama mereka, mereka bahkan tidak dapat menggoyahkan batasan Master Sekte. Segerombolan berani menyerang Cixiao Tianzong kita. Mengapa lagi kamu mengatakan bahwa semut tidak tahu apa-apa? Hahaha, tawa pecah di atas kapal terbang, dan para murid Cixiao Tianzong bergoyang maju dan mundur. Mereka membiarkan Yi Feng memimpin kerumunan untuk menyerang, bahkan tanpa melihatnya. Di tanah, banyak master yang tersisa dari berbagai sekte juga tampak muram. Tidak peduli pihak mana, mereka tidak menganggap serius pemimpin Yi Feng. Mereka membiarkan Yi Feng memimpin kerumunan untuk mengejar, dan mereka akan segera mencapai mereka. Melihat orang-orang konyol di atas kapal terbang itu tertawa, seolah-olah mereka tertarik, Yi Feng juga menanggapinya dengan serius, memegang pedang besar di kedua tangan, dan menebas ke depan. Tiba-tiba, terdengar suara renyah, mengguncang dunia. Krak, suara keras itu menembus awan, dan kapal terbang itu terbelah oleh pedang. Benda raksasa setinggi puluhan kaki itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Semua orang tercengang, dan gambar itu tampak membeku dalam sekejap. Di tanah, para master sekte utama yang tersisa sudah tercengang, dan mata mereka hampir keluar. Beberapa saat yang lalu, beberapa murid Cixiao Tianzong yang masih tertawa dan berbicara sebenarnya dipisahkan oleh dua bagian kapal terbang itu. Tidak ada senyum di wajah mereka, dan hanya ketakutan yang tersisa di wajah pucat mereka. Ini, kapal terbang itu terus terbelah ke kedua sisi, dan gemuruh serta guncangan itu menenggelamkan semua jenis seruan. Tidak terbayangkan, kapal terbang dengan larangan yang mengerikan itu benar-benar terbelah dengan mudah. Bab 1125 mereka semua sampah. Satu pedang, hanya satu pedang. Perahu terbang, yang masih utuh bahkan dengan superposisi beberapa formasi, terbelah menjadi dua. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah, retakan mengerikan dan rapi beberapa kaki masih meluas, dan gunung-gunung yang jauh terpengaruh dan terbelah dalam sekejap. Bahkan ruang rahasia yang sunyi tempat perahu terbang itu disembunyikan terbelah di tempat. Dalam sekejap, matahari menyinari semua sosok, termasuk Master Sekte yang kuat Tu Daofang, lebih dari selusin Master yang menakutkan memiliki keheranan di wajah mereka. Apa yang terjadi? Tu Daofang yang tercengang tiba-tiba berdiri, dan 10 tetua juga terkejut. Mereka tidak pernah menduganya. Perahu terbang yang sekeras batu benar-benar terbelah dalam sekejap. Sebelum Tu Daofang dapat mengetahui situasinya, cahaya pedang yang mengerikan telah membuka dunia. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang bergesekan dengan sisi kirinya. Ruang tenang yang mewah itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan semua jenis harta jatuh ke tanah seperti asap dan debu. Suara gemuruh samar itu memekakkan telinga, dan seluruh tempat itu menjadi ngeri. Mata Tu Daofang linglung, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia segera terbang ke udara dan memimpin 10 tetua untuk memeriksa. Siapa ini? Begitu dia berteriak, dia diliputi oleh teriakan yang lebih keras. Saudara-saudara, bunuh. Hanya ada ikan kecil di sini. Lihat perahu terbang sampah ini. Itu dipotong oleh pedangku. Mudah untuk menangkap beberapa lidah. Sudah waktunya untuk membuat jasa. Yi Feng mengangkat tangannya dan berteriak dengan percaya diri. Setelah menyaksikan pemandangan pedang yang menghancurkan perahu, para murid di belakangnya melihat situasi ini, dan tentu saja mata mereka bersemangat dan kepercayaan diri mereka meningkat. Mereka juga mencoba berteriak untuk meningkatkan keberanian mereka. Perahu terbang ini tidak istimewa. Tetua Yi benar, ini hanya perahu terbang biasa. Itu pasti mata-mata dari Cixiao Tianzong. Sekelompok sampah. Kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Bunuh. Sudah waktunya untuk memberikan kontribusi pada sekte.
Beberapa orang memimpin dalam berteriak, dan para murid paviliun Dewa Bulan menjadi lebih bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba, sekelompok orang datang untuk membunuh, dengan momentum yang hebat. Tu Daofang juga tercengang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, baru-baru ini menyapu beberapa Tianzong utama, dia belum pernah melihat lawan yang begitu ganas, bagaimana mungkin sekelompok anak muda tiba-tiba muncul dan menjadi begitu menakjubkan. Tidak hanya kapal terbang dengan batasan itu mudah dihancurkan, tetapi pihak lain berani mengambil inisiatif untuk membunuh tanpa rasa takut. Yang lebih keterlaluan adalah, dia adalah master sekte yang bermartabat, tetapi dia disebut sampah oleh sekelompok anak muda ini yang tidak tahu dari mana mereka berasal. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Wah, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tu Daofang terkejut dan marah, dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. 10 tetua di sampingnya juga menggunakan kekuatan jalan yang tak terduga, dan mulai memancarkan kabut hitam aneh di sekitar mereka, dengan dominasi yang luar biasa. Setelah momentum ini dilepaskan, akan semudah membantai seekor anjing untuk membunuh peringkat surgawi. Tepat saat mereka sedang meramu kekuatan mengerikan mereka, Yi Feng juga bergegas mendekat dengan pedang di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menebaskan beberapa pedang. Krak, krak, krak. Hanya dengan beberapa suara renyah, daging dan darah terpisah dimanapun pedang itu lewat. Tu Daofang dan 10 tetua terpisah dari tubuh mereka dalam sekejap. Seluruh proses itu seperti memotong melon dan sayuran. Mereka ketakutan sampai mereka mati, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Yi Feng berteriak ke udara dengan pedang di tangannya, dan terus berteriak kepada para murid di belakangnya. Aku bilang mereka semua sampah, apakah kalian percaya sekarang? Saudara-saudara, serang. Saatnya melakukan perbuatan baik. Melihat ini, para murid di belakangnya menunjukkan keinginan yang membara untuk bertarung. Mereka benar-benar murid sampah. Tetua Yi membunuh satu orang dengan satu pedang, apalagi mereka selain sampah. Hei, aku sudah gugup untuk waktu yang lama. Saudara-saudara, orang-orang ini pasti mata-mata, bunuh mereka. Melihat Yi Feng yang tak terkalahkan, bahkan Tetua Li pun merasa percaya diri, benar-benar menyingkirkan sikap waspadanya, dan berteriak di belakangnya. Bunuh. Berikan kontribusi untuk sekte. Setelah teriakannya, para murid menjadi benar-benar santai. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, mereka penuh percaya diri, memegang pedang dan menembak untuk membunuh. Suasana hati yang tertekan sebelumnya telah dilampiaskan pada saat ini, dan kekuatan tempur mereka hampir tak tertandingi. Di sisi lain, para antek sekte langit merah yang tersisa. Pertama, mereka mengalami pedang mengerikan yang membelah kapal terbang, dan kemudian menyaksikan pemandangan mengerikan dari Master Sekte dan banyak tetua yang terbunuh dalam hitungan detik, dan mereka sudah pucat pasi. Yi Feng, sang pemimpin, seperti iblis di mata mereka. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan, dan hati hampir 100 murid Sekte Langit Merah runtuh. Lari, lari. Para murid yang masih agak sadar telah melarikan diri dengan panik. Lebih banyak orang yang begitu ketakutan sehingga mereka bahkan kehilangan keberanian untuk menggunakan kultivasi mereka untuk melarikan diri. Pertarungan itu langsung berat sebelah, dan lebih dari 30 orang dari paviliun Dewa Bulan tak terhentikan. Dalam beberapa tarikan napas, bangkai kapal terbang jatuh ke tanah, menimbulkan debu dan bebatuan, dan hutan lebat dipenuhi asap dan debu, dan suara gempa terus berlanjut. Para murid paviliun Dewa Bulan membersihkan medan perang dan terus mendapatkan kejutan. Cincin penyimpanan ini benar-benar memiliki ramuan suci. Sial, bahkan ikan kecil pun memiliki ramuan suci, jadi apakah sekte surgawi Cixiao begitu kaya? Itu pasti hasil curiannya dari sekte surgawi lain. Pasti, para murid yang membersihkan medan perang bersemangat dan berdiskusi dengan panas, penuh kegembiraan atas kemenangan besar. Di samping, Tetua Li menatap beberapa antek yang linglung dan membungkuk kepada Yi Feng tanpa daya. Tetua Yi, beberapa yang selamat ini tidak bereaksi. Aku khawatir mereka sangat ketakutan. Kurasa aku tidak bisa bertanya apa-apa. Yi Feng melambaikan tangannya dengan menyesal. Bunuh saja dia bukan orang baik. Tetua Li membungkuk hormat dan melakukannya sendiri, jelas lebih menghormati perintah Yi Feng. Banyak murid juga melangkah maju satu demi satu dan terus melapor. Yi Feng tidak peduli dengan rampasan perang, jadi dia melambaikan tangannya dan mengikuti prinsip paling kuno. Siapapun yang mengambilnya akan memilikinya. Tiba-tiba, ada ledakan sorak-sorai dan tepuk tangan, dan para murid penuh dengan rasa hormat. Melihat kemenangan yang menggembirakan itu, Tetua Wang yang gemuk itu sedikit malu. Dia menyaksikan seluruh proses dan terkejut beberapa kali. Sampai sekarang, dia tampak sedikit tidak pada tempatnya. Sekarang dia telah memenangkan kemenangan besar. Dia yang pernah menentangnya hanya merasakan wajah lamanya panas. Menyaksikan keberanian dan ketegasan Yi Feng, dan melihat gaya yang begitu murah hati, bahkan jika dia tidak puas, dia harus mengakui bahwa Yi Feng memang luar biasa. Dia melangkah maju dan membungkuk. Tetua Yi, saya terlalu berhati-hati dan tersinggung berulang kali. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Yi Feng hanya ingin menemukan sarang Cixiao Tianzong, jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengangguk sedikit dan dengan ringan mengungkapkan semuanya. Tidak masalah.
Semuanya demi sekte, jangan khawatir, bersihkan medan perang dengan cepat dan teruslah menyelidiki, intelijen. Tetua Wang tergerak oleh suara itu dan merasa semakin malu. Dia segera membungkuk dan mengikuti Tetua Li untuk memimpin semuanya. Dalam sekejap mata, dia memimpin para murid untuk membersihkan medan perang, matanya penuh dengan kegembiraan panen. Meskipun mereka hanya bertemu dengan sebuah kapal terbang kecil, semua orang telah memperoleh banyak hal. Mereka telah mengagumi Yi Feng, tetua baru. Tawa damai terus terdengar dari tepi hutan. Semuanya tampak seperti episode kecil, dan tidak ada yang terlalu peduli. Di hutan lebat, para master tersembunyi begitu ketakutan sehingga mereka menutup mulut mereka dengan erat. Apakah mereka dari Tianzong atau yang disebut master senior, mereka semua tampak ketakutan. Lebih dari selusin pasang mata terbuka lebar, dan mereka tidak berani bernapas. Orang tua Lu Dongping, yang memimpin, memiliki mata sebesar lonceng tembaga, dan perubahan hidupnya penuh dengan kejutan yang tak terlukiskan. Para master dari berbagai sekte di sekitarnya bahkan lebih ngeri dan terus mentransmisikan suara. Sial, apa yang baru saja kulihat? Tu Daofang sudah mati. Pedang itu, eksistensi macam apa senior itu, begitu mengerikan. Transmisi suara meledak di benaknya, dan Fang Hai yang tinggi tersambar petir. Dia pernah menjadi murid Wanyu Tianzong, dikagumi oleh dunia, dan menghadapi pemusnahan sekte oleh Cixiao Tianzong, dan baru saja dia bergabung dengan banyak master untuk melawan musuh. Dia sudah menganggap Cixiao Tianzong sebagai eksistensi yang menakutkan. Pada saat ini, ketiga pandangannya hancur. Dia mengira Tu Daofang yang tirani dan tak terkalahkan terbunuh oleh pedang. Di depan pedang itu, kelompok orang ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut semut. Yang itu, senior itu, sungguh eksistensi yang menakutkan. Untungnya, orang ini memiliki hati yang benar dan membunuh Tu Daofang dan yang lainnya. Saya pikir dia adalah senior yang dihormati. Jika orang ini adalah malapetaka, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengalahkannya, dan Nanli Tianyu akan menjadi neraka. Sesaat ketakutan, punggung Fang Hai yang tegak basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat saat dia melihat ke belakang, dan transmisi suaranya menjadi gemetar. Lu, senior Lu, siapa sebenarnya senior itu? Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Dalam sekejap mata, para pemimpin puncak Cixiao Tianzong musnah. Saya belum pernah mendengar.